Oke, balik lagi di Bung Oset. Bukan ngobrolin setan, karena kita balik lagi di Bung Oset. Bukan ngomongin setan. Lu tuh siapa tuh belakang? Ada temen gua, udah nggak usah dikira. Itu penampakan, cuy. Bukan. Celana kuning. Iya, gue kira penampakan. Bukan. Oke. Oke. Long. Buka. Oke. Oh iya. Kembali lagi di Bung Oset. Bukan ngomongin setan. Kali ini pembahasan kita masih seputaran mistis. Di Wow. Mistis. Itu majestic, cuy. Maaf. Itu lu ngarah ke situ. Iya. Ngerti tapi nggak lu? Tapi lu ngerti anjing. Lu ngerti bangsat. Lumayan sih, Dim. Lumayan lah. Oke, masih kita masih bahas tentang soal mistis dan beberapa saat ini mungkin teman-teman yang di rumah aja juga pada tahu kalau misalkan udah ada beberapa video yang baru-baru viral. Dan kita akan coba ngelihat reaksi sesuai dengan pengalaman kita ya. Pengalaman kita mungkin kita kasih tanggapan atau reaksi berdasarkan pengalaman sama apa yang pernah kita alamin sama yang dulu pernah kita lewatin. Semua pengalaman ya. Kita udah jago lah ya. Udah bisa menilai ya berarti ya. Kita bisa. Semoga. Ya, cuma banyak pengalaman aja. Iya. Tapi kenapa kita pengen reaksi ini juga? Mungkin menurut gue ya, kenapa gue tertarik untuk kasih reaksi begini? Karena kita sendiri susah banget untuk dapetin penampakan selama ekspedisi. Betul. Oke, setuju gue kalau itu. Tapi orang lain di konten lain gampang banget. Gampang gitu ya. banget. Walaupun sebenarnya mungkin mereka beneran juga gitu. Mungkin ada yang beneran juga. Masa? Tapi enggak. Kalau menurut gue sih pengen, nggak tahu mungkin karena kita terlalu rame atau saat itu kita terlalu berani juga. Yeah. Jadi sehingga penampakan ya terjadi. Karena kan energi negatif yang ada dari makhluk astral itu bisa lebih kuat dan mereka mungkin bisa menampakkan diri kalau memang energi kita juga lemah. Mungkin ya gitu. Wow. Itu kecuali yang sifatnya menantang. Inilah dia penampakan yang akhir-akhir ini viral nih. Kuntilanak di atap rumah warga. Ini gue ngelihat dari akun YouTube-nya Kamar Horor. Mungkin kalau teman-teman yang pengen lihat langsung juga bisa ke sini. Tapi kita skip aja karena kita cuma pengen lihat penampakannya. Mohon maaf Kamar Horor, tapi terima kasih sudah mengupload kontennya. Itu gede banget. Itu rambutnya panjang, baju putih. Video ini berasal dari Instagram Jihan Harhara. Pada malam hari, dia melihat kuntilanak di depan rumahnya. Kuntilanak itu berada di atas atap rumah depannya, rumah tetangganya, dan menurut dia juga, kuntilanak ini berjalan dengan cara merangkak. Hilang, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Hilang nggak? Enggak, dia jalan. Hah? Itu, dia pergi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Merangkak. Wallahi merangkak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Ini mah, keluar. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Merangkak lewat mana? Masukin grup aja. Iya. Merangkak lewat mana? Itu tadi di atas genteng wallahi mah. Dia merangkak. Serius tuh? Gimana menurut tuh? Kita ulang lagi nggak? Nggak usah. Nggak usah ya? Gimana menurut lu? Gue udah nonton ini di Instagram. Iya, emang banyak di Instagram. Tapi kan kita nggak nanya, lu udah pernah nonton atau belum yang kita... Iya, itu pembukaannya. Maksudnya, gue nonton di Instagram. Kalau di Instagram tuh lebih jelas. Apa sih kualitinya? Iya. Palsu dah. Soalnya jelas banget, kayak orang. Tapi mana ada orang seniat itu sih, Peng? Ini. Video ini berasal dari Maksud gue, pas saat dia mulai ketakutan gitu ya. Maksud menurut gue real sih, kecuali kalau orang depan rumahnya yang emang pengen nakut-nakutin. Ukuran orang demi Allah. Itu gede banget. Itu rambutnya panjang, baju putih. Video ini berasal
Gini Terus? aja, kalau emang tuh setan, ngapain dia nongkrong di atas genteng? Kan dia bisa terbang. Udah gitu jalan merangkak lagi. Gitu sih. Tapi kan setan itu kan penampakannya bisa sesuai ya. Apa lu mau bilang kalau energinya dia gede, dia bisa Enggak juga sih. lebih real gitu. Kan kita udah ngalamin. Waktu di yang kerajaan setan di mana tuh? Di perumahan Bintaro. yang Pocong Magdalena itu katanya kan kuat-kuat banget. Nggak ada penampakan, boro-boro. Gimana menurut Bung Dika? Kalau gua sih nggak percaya sih kalau ini. Menurut gua kayaknya sekedar mamang-mamang yang lagi duduk aja di atas genteng. Gak. Ini kayaknya ini sih, ada orang mau ngeprank. Oke, Iya, kita ngambil ini ya, kita ngambil skenario. Skenario pertama adalah menurut lo ini adalah orang. orang. Iya. Kalau misalkan emang ini orang, berarti kalau gue sih percaya sama Jihan Harhan ini ya. Gue sih percaya sama Jihan ini. Karena reaksi yang timbul itu menurut gue jujur, sama tiba-tiba dia manggil nyokapnya gitu, nyokapnya ikutan ngomong gitu. Itu menurut gue reaksi yang jujur. Kalaupun kalau orang yang ngerekamnya ya mungkin dia ngiranya itu beneran. Berarti ya skenarionya kan masalahnya kita ngomongin setan yang itu tuh yang lagi nongkrong. Betul, maksud gue berarti kan ini skenarionya adalah orang ini mereka melihat sosok setan yang sebenarnya orang. Menurut lu gitu kan? Iya. Tapi dia percaya itu setan, Dim. Iya. Gitu. Tapi berarti si setan ini adalah orang yang kemungkinan terbesar adalah orang yang punya rumah ini. Rumah yang diduduki setannya dong. Bisa jadi sih ya. Maksud gue kalau orang lain di luar dari perumahan atau tetangganya, terus tiba-tiba diinjak rumah itu, maling. Mungkin. Maling. Oke, kita bahas skenario pertama dulu ya. Atau ini skenario kedua sebenarnya. Karena skenario pertama ya seperti yang kita lihat di Instagram, memang itu sosok hantu beneran, misalkan. Kita bahas skenario kedua, di mana ini adalah orang yang kemungkinan terbesarnya adalah orang yang punya rumah. Enggak, tujuannya itu kan buat, anggap dia mau iseng sama teman-temannya di bawah. Iya. Ya tujuannya kan buat nakutin orang yang ada di rumah itu. Oh iya, bisa. Banyak kok kejadian orang ngeprank nih, orang pura-pura jadi pocong di jalan. Terus korbannya tuh bukan orang yang emang diincar doang, orang lain lewat juga ngelihat itu takut. Gitu. Iya, betul. Tapi itu, Bro. Oh ya, berarti kemungkinannya kalau emang ini orang, dia emang pengen jahilin orang rumahnya, tapi ternyata yang ngelihat orang lain jadi takut. Oh iya. Gue pernah punya kejadian kayak gitu sih, Coy. Nah, waktu gue SMA, gue pengen nakut-nakutin, itu jam 2 malam, itu gue pengen nakut-nakutin kamar sebelah gue. Waktu itu lagi study tour di Bandung. Terus gue siul-siul gitu, terus kayak, hihihi, gitu-gitulah, biasalah. Tiba-tiba, dari luar kamar gue, ada ibu-ibu lari. Pas gue lihat, pas anak-anak pada keluar semua, ternyata itu ibu-ibu itu adalah guru gue yang lagi sholat tahajud di musola di bawah kamar gue. Kenapa dia kabur? Iya, kabur karena dipikir diketawain setan. Adi itu sumpah itu beneran tuh. Beneran. Dan jujur itu gua. Jujur itu gua kalau misalkan mungkin itu SMP deh. SMP di Bandung. Enggak, tujuan lu tuh ketawa gitu mau nangkutin teman lo? Atau iseng aja? Mau nakutin teman gue sebelah kamar. Jadi kan kamar gue itu base camp. Jadi kayak biasanya kalau study tour ada satu kamar jadi base camp. Semua orang pada ke situ semua kan. Mau isengin kamar sebelah. Oh. Terus gue pasti ketawa. Ternyata guru lu. Tiba-tiba gak taunya guru gue. Yang kena malah guru gue, dia lagi sholat tahajud di bawah. Dia naik ke atas buru-buru. Pakai mukena. Ngos-ngosan. Terus dia bilang, saya diketawain setan di sini. Terus lu ngaku nggak? Gak ngaku lah di situ, gila. Parah lu.
Tapi sama kondisinya sama kayak video ini, dia mau nakutin temennya mungkin yang kepatil depannya. Oke, di antara kita bertiga, percaya atau enggak? Enggak. Gue enggak. Gue percaya. Oke, lanjut. Oke, berarti 21 ya? 21 ya? Oke, 21. Oke, sekarang kita lihat video kedua tentang bayangan kucing. Kali ini kita melihat hantu cermin dari bayangan kucing. Binatang mempunyai indera yang tajam terhadap hal mistis. Coba perhatikan kucing atau peliharaan teman-teman kalau lagi ngaca. Mungkin aja dia lagi ngaca sama hantu. Kalau gue nggak percaya sih. Tapi sebenarnya gue harus tahu dulu source video ini tuh dari Instastory kah atau dari mana. Gue ngeliatnya sih ini yang sebelah. Jadi memang video kan kalau nggak salah bisa dibagi dua gitu ya, Iya. Jadi yang sebenarnya ini kucing yang kucing yang sebelah kiri ini udah nengok tapi dibikin nggak nengok gitu. Dilambatin, betul. Iya, dilambatin gitu loh. Oke, gue dimatiin kayak gitu. Iya, kayak gue mempertebal lu kali ya Bung Dika ya. Jadi iya, boleh, Bung. Memang seperti pengamatan saya, bisa terjadi video ini jika saat ngedit itu ada 2 layer. Jadi video itu dia maksudnya. Ya, 2 layer gitu kan, dibikin 2 layer. Terus tapi video yang kedua yang di layer atasnya itu dipotong setengah itu segini lah. Mouse gue kelihatan Nah, kan? iya, itu segitu. Segini lah. Iya, jadi pas di sini tuh dia masih melambat, tapi di sini tuh bisa dicepetin atau diduluin gitu. Tapi secara listnya ini tetap nggak tetap nggak akan kelihatan karena mereka masih satu background yang sama. Yang beda kan cuma ini sama ini doang kan. Jadi itu menurut gue sih. Kalau lu gimana, Bung Openg? Sama, Bung. Ya metodenya yang tadi lu jelasin, yang layer 1 itu kayaknya di freeze, nggak kayak di pause gitu. Sisanya aja yang ya gue nggak tahu lah, lu lebih ngerti lah. Iya. Tapi ya fact lah ini. Oke, jadi gue nggak percaya. Gue juga nggak percaya. Kita lihat. Olha aqui o que aconteceu. Filma aqui, pega aqui. Água? Filma aqui. Nossa! Ini bukan dari Indonesia ya? Ya. Galera, tá ansioso ou não? Nossa, mas esse lugar é horrível. E tu? Com medo, né? Tá com medo? Tenebroso, mano, na moral. Você é louco, mano. Tá, mas Video ini berasal dari YouTuber Portugis. Diberitakan bahwa ada seorang pemuka agama yang memiliki seorang istri dan anak. Lalu suatu ketika pria ini membunuh istrinya sendiri. Dan akhirnya dia bunuh diri. Tapi tidak diketahui kemana anaknya itu menghilang. Dan dikabarkan setelah peristiwa itu, rumahnya jadi berhantu. YouTuber ini pergi bersama teman-temannya untuk eksplorasi ke rumah berhantu itu. Tapi saat dalam perjalanan, yang hampir sampai ke rumah berhantu itu, mereka menemukan kejadian yang menyeramkan. não, a gente tem que ficar de olho, tipo, não sabe nem que jeito. Tem que achar a casa, né, ô? Mano, Cara, mas não tem nada, velho. Nada. O problema é que não dá pra ver nada. E, Faz tipo, hora a pra gente ver, não né? sabe aonde que fica a casa, sabe? tipo assim, mano, a gente tá no meio do nada, né, Heitor? Vai, fui! Vai embora. Mereka melihat hantu wanita alias istri dari pemuka agama itu. Yang menyeramkan lagi adalah, hantu itu tidak ada kepalanya. Gimana menurut lo? Kalau gue asli tapi orang. Nggak, itu namanya nggak asli dong, bangsat. Ya gini, alasannya gini, lu di sini kan ceritanya dibuat seolah-olah di orang pengen ke rumah pastur yang pembunuhan lah, ada tragedi pembunuhan. Tapi ya itu kayaknya emang cuma di settingnya aja kayak gitu. Masa ke rumah
Itu lu lihat aja jalannya, jalan tanah, entah di mana, entah berantah, kayak udah disiapin gitu. Udah udah direncanain gitu. Nyari tempat kosong, terus ada orang nyebrang pakai baju putih, terus seolah-olah yang lain kaget lah. Kaget. Udah ada skripnya lah. Gitu. Iya. Kalau mungkin kalau ini misalnya di jalan raya, terus ada orang nyebrangnya nembus jalanan segala macam, itu mungkin lebih terpercaya. Ini kelihatannya nggak terpercaya kalau kayak gini. Kalau gua, Bung, nggak tahu kalau lu pada. Bung Dika gimana? Sama sih gue mau Bung Openg, gue nggak percaya kalau ini. Karena dari bentuk badannya aja udah aneh, kayak lu pakai baju di atas terus begini gitu, membulat gitu atasnya. Iya. Iya nggak sih? Kalau memang badan asli kan dia kayaknya ada lekukannya lah, lekukan si pundak ini kayak gak ada sama sekali. Iya. Kayak kita jalannya juga napak banget. Jalannya juga napak banget. Setuju. Gue kalau dia jalan kayak ngambang gitu sih, kayaknya sih masih sedikit percaya lah. Ya. Lebih canggih ini ya, apa tuh yang orang bikin kuntilanak digeplak pakai helm ya? Lebih real. Iya. Enggak. Sendalnya sih apa real. Apa gue lupa deh channelnya. Lupa gue. Ntar kita cari deh. Pasti itu ada. Itu kan viral mulu. Itu lebih real. Tapi ini sama kayak video sebelumnya, kita bertiga sama-sama punya pendapat yang sama, karena benar kata Bung Dika tadi, bahwa si penampakan ini terlihat nggak real aja gitu, kayak orang yang menurut gue dipaksakan untuk terlihat putus, lehernya nggak ada leher. Betul. Gitu. Betul. Dan mungkin memang ada kayak urban legend yang menceritakan kayak pastor jeruk purut gitu kan. Pastor jeruk purut kan maksudnya udah sebuah urban legend. Mungkin memang ada urban legend di negaranya mereka. Dan itu digunakan untuk memanipulasi pikiran orang. Iya. Jadi kesimpulannya gue nggak percaya. Sama. Kita lanjut. Penampakan gadis kecil. Waduh, videonya. Video ini terjadi di India. Wanita dalam video ini katanya bisa memanggil makhluk dari dunia sana. Pria ini merekam perbuatan wanita itu. Benar saja, saat wanita ini berjalan, tiba-tiba di sampingnya muncul seorang gadis yang entah dari mana. Apakah kamu percaya teman-teman? Atau ini adalah sebuah rekayasa? Gimana menurut lo? Gue nggak percaya sih. Kenapa? Bisa jadi di pause, terus tuh gadis jalan disuruh masuk frame gitu, suruh ini frame. Kita lihat ya. Bisa aja. Di mana? Apakah kamu percaya teman-teman? Atau ini adalah sebuah Itu tuh nggak keputus di sini, tapi nggak tahu ya karena mungkin gambarnya kalau dari sisi editan itu tuh nggak keputus. Ulang cuy, coba cuy. Ulang coba. Nih gue saking pengen ngeliat yang high definitionnya, gue buka sendiri nih di YouTube. yang entah dari mana. Apakah kamu percaya teman-teman? Atau ini ada scratch? Emang jelek ya? Ada scratch Emang di sini. ini adalah jelek ya? sebuah rekayasa? Iya, videonya jelek. Ada scratch sih di sini, cuma kalau buat editan agak susah juga. Nggak tahu, mungkin udah banyak orang yang jago CGI kan. Mungkin basic dari CGI bisa melakukan. Oh. Tapi Iya. Kalau prosesnya kayak gini tuh seharusnya kayak green screen, tau nggak lo? Apakah seniat itu? Kalau menurut gua, Bu, ini metodenya nih sama nih kayak orang yang pakai buat penampakan kuntilanak terus dipukul-pukul. Munculnya sama soalnya. Iya, munculnya slide gitu soalnya, kayak slide. Slide. Ya nggak percaya sih. Kalau munculnya dari atas ke bawah. Kayak gue matiin suaranya. Dan gini, Bu. Gua tuh apa ya? Dari kualitas kameranya aja tuh kayaknya kayak disengajain gitu supaya ini jangan sampai clear gitu gambarnya. Nanti
orang bisa menilai lebih tepat gitu. Emang sengaja Iya. pakai kamera jelek atau gimana? Ini dari jauh di zoom nih, pecah gitu. Gue juga sebagai orang yang mesti editor juga di sini ngelihat tingkat kerumitannya sih kalau misalkan buat edit sini. Cuma masuk akal yang Bung Topeng bilang kalau misalkan video ini sengaja ditampaknya dari jarak jauh sama agak ngeblur gitu karena untuk transisinya itu biar terlihat sebenarnya. Supaya nggak terlihat halus. Terlihat halus. Karena menurut gue pribadi, gue sebenarnya agak bingung mau percaya atau enggak sebenarnya awalnya. Cuma gue lebih memilih untuk tidak percaya karena ada kegiatan apakah sampai orang ini harus direkam. Betul. Gitu. Kalau untuk pamer hal ini, seharusnya orang ini udah terkenal dong. Karena kan dia dibilang kayak sejenis paranormal yang bisa memanggil orang hantu gitu kan. Dan segamblang ini gitu. Harusnya dia bisa dipanggil hitam putih. Iya. Ya, di India, bro. Di India, coy. Emang hitam putih nggak bisa manggil orang India? Bisa sih. Bisa dong. Dan kalau lu perhatiin nih, misalnya ada viral nih, orang bisa ini, bisa itu. Itu cuma viralnya itu ya sebatas dia punya video, terus orang tiba-tiba percaya. Terus kalau dipanggil misalnya nih sama hitam putih nih, itu nggak dilakuin. Iya, itu dia. Iya. Kenapa kalau disuruh pembuktian? Betul. Kenapa nggak bisa dibuktiin di depan orang banyak? Kalau emang dia pengen ngebuktiin, kenapa nggak ngebuktiin dengan HD gambarnya gitu loh? Iya. HD ini jelang malam HD banget itu. Oh iya, makanya nggak dapat apa-apa ya. Iya. Cimoy Montok juga kan? Dia kenapa lo bawa Cimoy Montok? Gak maksud gue, tapi gini, dia pengen membuktikan sesuatu bahwa omongannya dia benar. Kalau misalkan dia itu adalah seorang paranormal yang bisa memanggil makhluk halus atau arwah gitu kan. Terus berarti kan maksud gue kepentingannya dia mengakuin itu antara dua dong, antara memang dia passionnya atau kepuasan pribadinya atau yang kedua karena ekonomi. Tapi kalau dia ekonomi, nggak mungkin dia, maksud gue ini kan viral, bisa sampai ke Indonesia, dari India sampai Indonesia. Berarti di negaranya lebih viral lagi. Kenapa nggak ada yang ngundang? Itu dia. Lah, bukan nggak ada yang ngundang. Kita nggak tahu di sana dia diundang atau enggak sih sebenarnya. Mungkin sejenis pagi-pagi pasti happy gitu. Di India mungkin diundang. Tapi gini cuy. Di Indonesia kan banyak kasus kayak gini. Ada orang dibilang sakti segala macam. Di videonya ada lah. Iya. Ini sakti bukan kebal peluru lah. Kalau kebal peluru gue masih percaya ya. Kayak apa ya? Ya kayak waktu kemarin di Tangerang lah. Kebal peluru kan tuh. Iya. Yang ngerampok itu, ya tahu gue. Tapi yang kayak dia bisa nunjukin penampakan gitu. Banyak kan channel kayak gitu. Ya, tapi itu cuma bisa dilakukan di channelnya gitu. Betul. Bahkan disuruh pembuktian. Ya susah gitu. Bahkan kayak sekelas kayak yang terkenal di sini apa sih, Sarah Wijayanto, Jurnarisa juga. Gue belum pernah lihat penampakan segitu gamblang ya, kecuali kayak daun yang disorot, daun gerak di video kita sebenarnya. Nah. Di video kita ini lu kalau sekarang lu ngomong kayak gini, tadi kenapa waktu di awal lu percaya yang kuntilanak di atas genteng? Ayo, gimana, Bu? Karena itu sifatnya kebetulan. Oke. Ya udah. Jadi keputusannya gimana? Gue sih nggak percaya. Gue nggak percaya. Kita mulai video satu lagi terakhir nih, atau gimana? Tadi kata lu ini terakhir. Gitu. Tapi habis ini beresin barang. Ya boleh. Kasih lah. Atau gimana kalau misalkan di video berikutnya aja kita kasih? Oh iya. Iya, gimana? Boleh. Sekarang ini cukup sampai sini aja dulu, Bung Oset. Oh, aduh. Oke, jadi sekarang ini Bung Oset cukup sampai di sini dulu. Kita akan membahas lagi topik-topik mistis lainnya. Kita akan berbagi sudut pandang mistis lainnya dari aslinya kita seperti apa. Bung Oset. Mungkin next episode bisa gambar kali ya. Bisa. Oh, atau gini,
Atau gini lebih seru lagi. Gimana? Kita ajak orang lain untuk ikutan nge-zoom bareng kita, ceritain cerita horornya, dan lu coba membayangkan dan lu gambarin. Oke, bisa. Bisa ya? Oke, jadi buat Yakin teman-teman, lu udah bisa kayak gitu? insya Coba Allah. aja. Gue beberapa kali nyoba gambar di kantor. Gue tanya ke beberapa orang yang memang memiliki kemampuannya. Bener, seperti itu. Ya udah, coba aja. Coba aja mumpung ada skill yang siapa tahu bisa jadi konten kan. Oke, Paps. Tungguin konten-konten baru dari kita lagi. Nantinya pembahasan apa seperti kita pastinya menarik dong. Karena kita semua punya pengalaman kan. Yang bisa dijual. Kayak semacam pengalaman kita melebihi Ki Joko bodoh ya. Tapi setidaknya ya kita masih orang bodoh yang mencoba untuk Ki Joko. Udah. Oke, kalau gitu balik lagi. Oke. Tunggu aja terus. Bungkus.